Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibadah puasa ini berat. Tapi karena setiap umat ada syariat ibadah puasa, maka umat yang datang setelahnya itu menyatakan ini adalah sesuatu yang berat, tapi juga diberlakukan pada orang lain, dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat sekalian. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu para pendengar melalui siaran radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayah untuk terus bisa menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan semua urusan kita, dan Allah menyampaikan semua urusan yang kita jalankan dari masing-masing kita untuk sampai pada tujuan yang diidam-idamkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, bila berbicara tentang kewajiban berpuasa, maka kita disuguhkan oleh Allah kepada pencapaian la'allakum tattaqun, dalam firman yang sudah tidak asing bagi kita dan sangat ma'ruf. Di bulan Ramadan ini sering dibacakan oleh para guru-guru dan para dai maupun pemberi tausiah kepada kita di sela-sela ibadah bulan suci Ramadan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana kewajiban berpuasa itu telah dibebankan pula kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan dengan berpuasa kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada sisi-sisi yang mungkin belum kita sampaikan secara khusus, yaitu bahwa kewajiban berpuasa ini itu dibebankan dan diwajibkan kepada seluruh manusia dari semenjak Nabi Adam sampai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 1-2 pertemuan yang telah lalu ataupun sebelum Ramadan, ketika akan menyambut bulan suci Ramadan, kita menyampaikan paparan para ulama bahwa ada sebahagian yang mengatakan bahwa bulan suci Ramadan ini juga berlaku bagi umat terdahulu, dengan mengambil
pendalilan dari penggunaan huruf tasbih kama kutiba 'alal ladzina min qablikum di dalam ayat ini. Jadi persamaan di sini, tasbih di sini min kulli wujuh. Jadi ada mereka mengatakan sama waktunya bulan Ramadan, kemudian waktunya itu adalah dalam tempo durasi selama 30 hari, tetapi kemudian terjadi pembahasan yang lebih diperluas oleh para ulama akibat dari ulah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu sendiri. Jadi singkat kata, sebagian ulama ini mengatakan sama persis ibadah puasa dan waktu berpuasa itu di bulan Ramadan dengan umat terdahulu. Kan tetapi pendapat ini tidak terlalu populer dibandingkan dengan pendapat jumhur. Jumhur ulama mengatakan kewajiban berpuasa itu memang berlaku juga bagi umat terdahulu min ladun Adam alaihissalam ila syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak Nabi Adam berlaku dan nabi-nabi setelahnya sampai dengan kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puasanya, tapi waktunya berbeda. Di mana Ramadan ini sangat terkhusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pendalilan yang sangat banyak dari mereka. Namun di sini sidang jamaah yang dirahmati Allah dan pendengar di rumah, bahwa kewajiban yang berlaku bukan dilihat dari sisi waktu, artinya umat Muhammad ini khusus Ramadan, umat lain selain Ramadan, misalnya orang Yahudi ada puasa Asyura, apakah nanti persamaannya di malam hari juga berlaku lalu kemudian dinasakh, artinya siapa yang tidak berbuka puasa pada waktu maghrib lalu tertidur, dia tidak boleh lagi makan dan minum, dan juga tidak boleh melakukan hubungan dengan istri dalam artian yang mendalam. Lalu kemudian ini dinasah. Tidak melihat ke arah itu, tapi yang dimaksud adalah bahwa puasa ini berlaku bagi seluruh umat. Pertanyaannya, kenapa puasa ini diwajibkan kepada seluruh umat dari semenjak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dijawab oleh salah satu ulama besar dari kalangan para mufassir sekaligus ahli di dalam ilmu filsafat dan ilmu kalam, dan juga ahli dalam ilmu usul fiqh dan ilmu fikih. Beliau mengikuti kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib. Kata beliau, kewajiban puasa ini diberlakukan bagi seluruh umat. Hal itu dikarenakan karena ibadah puasa ini sangat berat. Jadi semua umat merasakan akan beratnya ibadah puasa itu dari satu sisi. Kemudian dengan semua umat dibebankannya, maka setiap umat ketika diwajibkan dan dibebankan puasa, dia akan menganggapnya sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena semua umat pernah menerimanya. Jadi ibadah puasa ini berat, tapi karena setiap umat ada syariat ibadah puasa, maka umat yang datang setelahnya itu menyatakan ini adalah sesuatu yang berat, tapi juga diberlakukan pada orang lain, dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Ini kata
Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatih Al-Ghaib atau Tafsir Al-Kabir karya beliau. Kemudian alasan yang kedua adalah karena puasa ini memiliki kelebihan yang sangat besar di dalam membentuk karakter untuk mengantarkan seseorang kepada tingkat ketakwaan. Jadi sederhananya begini. Secara mendasar puasa itu adalah menahan dari makan dan minum serta melakukan jima atau hal yang membatalkan puasa lainnya dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, disertakan dengan niat tentu. Lalu dikaji oleh para ulama bahwa hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan manusia yang hidup dengan ragawi ini, yang dibekali dengan nafsu, adalah makan dan minum serta kebutuhan syahwat atau libido seksual. Dan ini sangat mendasar. Bila ini dimanage, dikendalikan, ada pertahanan diri, ada ketahanan diri, bila ini mampu dilakukan oleh seseorang, dan ini adalah sesuatu yang berat, tapi bila manusia mencoba untuk melakukannya dengan pedoman yang diberikan oleh Allah, tata caranya dan Rasulnya, maka tentunya untuk menahan diri dari hal-hal yang lain itu akan lebih sangat mudah. Enteng saja itu katanya. Orang kalau sudah lapar itu saling membunuh. Bahkan dia akan membunuh orang terkasih yang dia cintai karena hanya urusan perut, baik makan maupun minum. Terjadi pembunuhan pertama di dalam sejarah manusia ini, Habil dan Qabil, itu karena bersedekah makanan yang jiwa mereka, nafsu mereka tertarik kepada itu. Kemudian ditambah lagi dengan hubungan perkawinan silang, sementara dia tidak suka kepada calon yang akan dijodohkan dengannya karena tidak menarik secara fisikal. Menurut dia ini tidak adil. Jadi karena urusan nafsu, baik itu nafsu perut maupun nafsu syahwat di bawah perut, nafsu kemaluan, manusia rela membunuh. Bila manusia bisa memanage ini dengan baik dan bijak, maka selain itu akan sangat mudah sekali untuk dia mengatur dan memanagenya. Ini menurut para ulama. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, berpuasa dia akan mengantarkan seseorang kepada takwa. Selain itu puasa ini adalah syariat Allah. Dan Allah sebutkan itu sangat spesifik. Spesifiknya di mana? Di hadis yang pernah kita bacakan sebelumnya atau guru-guru kita bacakan. Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma. Semua amal anak Adam untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah sandarkan kepada Allah, itu adalah sebuah tasyrif, sebuah kemuliaan. Dan ulama juga mengatakan bahwa ibadat lain nampak dilihat, tapi puasa tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali si orang yang berpuasa dan Allah penciptanya. Ada orang jalan, satu makan, satu tidak makan. Yang tidak makan belum tentu puasa,
walaupun dia mengaku puasa, mungkin dia sedang diet, mungkin dia sedang tidak nafsu makan, mungkin dia sedang menderita suatu penyakit di mana makanan itu tidak sesuai untuk pencernaannya sehingga dia harus meninggalkannya. Misalnya kuah belanga bagi mereka yang terkena penyakit mah, gastro dan lambung misalnya yang akut, ya, karena ada nangkanya juga minyaknya, dia tidak bisa makan, maka dia bilang tidak, saya tidak makan. Bukan berarti puasa. Ini ada orang yang berpuasa seperti kita ini di bulan Ramadan, di depan orang lemas, tawadu, tapi di belakang orang kita minum, kita makan. Dalam mobil kita minum, kita makan. Di perkantoran ada yang begitu kita masuk, ada urusan emergensi atau apa, urusan administrasi yang kita lakukan, di sana asap rokok mengepul, dan itu berada di bawah pengawasan pemerintah, tapi lalai mereka mengawasinya. Di daerah kita, iya di daerah kita. Tidak sedikit, satu gerombol, satu ruangan. Lalu kemudian bila ada orang asing, artinya bukan internal mereka yang masuk, meskipun itu adalah orang dari daerahnya sendiri seperti kita, mereka kelabakan. Saling sembunyi supaya tidak nampak wajah. Ada yang berbuka puasa, bahkan mereka yang seharusnya menjalankan kebijakan yang mereka keluarkan sendiri. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu puasa ini hanya diketahui oleh orang yang berpuasa dan penciptanya. Fas-shaumu li wa ana ajzi bih. Lalu setingkat mana kedalaman puasanya, kesungguhan i'tikadnya dalam menjalankan puasa ini, di sana pula Allah memberikan wa ana ajzi bih. Saya akan membalas, kata Allah, dengan tingkat balasan masing-masing orang, masing-masing hamba dilihat kepada kedalaman dan kekhususan puasa yang dia laksanakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap malam nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Setiap malam. Dan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak berlaku bila tidak diniatkan setiap malam. Allahumma kecuali dalam mazhab Imam Malik, sehingga di dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Muhammad Arsyad Banjar, seorang syekh dari Nusantara ini dan imam besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i al-mutaakhirin, beliau mengatakan yang diniatkan demikian. Beliau mengatakan tidak memadai bila niat di awal untuk 1 bulan Ramadan, tetapi diniatkan yang demikian. Mana tahu di pertengahan Ramadan atau di sisa Ramadan kita lupa meniatkan, sehingga akan tetap mendapatkan pahala daripada puasa bagi mereka yang menyatakan boleh berniat 1 kali di awal untuk 1 bulan. Di sini kita tarik garis bahwa toleransi, saling menghargai sangat besar di kalangan para ulama ini. Dia tidak mengatakan itu tidak sah, bagi kami tidak memadai. Itu bahasa yang disampaikan di dalam Sabilal Muhtadin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, lalu selanjutnya, apa konsekuensi bagi mereka yang tidak berpuasa? Yang tidak berpuasa dibagi kepada 2. Pertama adalah dia mendapatkan keringanan dalam agama ini. Keringanan ini dalam bentuk fisik dan dalam bentuk syariat. Maksud dalam bentuk fisik, dia perasaan, dia rasa sendiri bahwa dia tidak mampu. Kenapa? Karena dia sedang sakit, karena dia sedang safar,
Ya, safar dia boleh tinggal. Orang safar itu bukan tidak mampu puasa, mampu. Tapi karena dia safar, mungkin saja ada masyakkah, mungkin saja untuk lebih memudahkan sampai kepada tujuan safarnya, maka syariat memberikan kepadanya jalan, boleh tinggalkan puasa tapi ganti pada hari lain selain Ramadan sebanyak yang engkau tinggalkan. Nanti kita bicara lagi sebanyak yang engkau tinggalkan dari hari-hari di bulan Ramadan. Yang kedua, pembolehannya karena syariat menganggapnya tidak boleh. Dan itu dalam bentuk perempuan yang kedatangan kebiasaan bulanannya atau darah bulannya, menstruasinya atau haid, maka dia tidak boleh berpuasa. Begitu juga perempuan yang nifas, tidak boleh berpuasa. Dia boleh meninggalkannya, bahkan harus meninggalkannya, karena kalau dia berpuasa haram dan akan berdosa. Jadi kalau sakit tadi, kalau dia rasa-rasa sendiri dia bisa puasa, safar tadi rasa sendiri dia bisa puasa, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Begitu juga orang yang wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Tidak sanggup puasa karena tua renta, maka dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau dia kira-kira saya coba-cobalah niat malam hari, besok sehari bisa, 3 hari tidak bisa, kemudian tambah sehari bisa, lalu 2 hari tidak bisa, lalu setengah hari lagi puasa, setengah harinya buka, tidak puasa, bayar fidyah. Ini diatur oleh syariat. Nah, kategori yang kedua dari kategori besar, orang yang meninggalkan puasa karena tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Ini dalam hadis Nabi disebut, man aftara yauman fi Ramadan, karena tidak ada puasa lain yang wajib yang dibebankan oleh Allah, khusus Ramadan. Siapa saja yang berpuasa 1 hari saja di bulan suci Ramadan, artinya dia tinggalkan kewajibannya dalam berpuasa min ghairi rukhsah, tanpa ada rukhsah, keringanan yang diperbolehkan oleh syariat dengan kriteria yang tadi, lam yuqda anhu siyamud dahri wa insamah. Dia tidak akan bisa mengqadha, menggantinya, walaupun dia wajib qadha tuh, tidak bisa menggantinya dengan puasa lain walaupun dia puasa sepanjang tahun untuk 1 hari puasa, tidak bisa. Jadi bagaimana? Apakah dia tidak puasa? Dia harus puasa untuk mengganti yang dia tinggalkan dengan sengaja, atau karena malas, ataupun karena dia menentang, memang ya, menentang syariat puasa itu, maka wajib dia. Allahumma kecuali dia tidak punya ilmu tentang kewajiban itu lain lagi ceritanya. Dia tinggalkan karena tidak tahu. Bisa saja karena memang ilmunya tidak ada, bisa saja karena jauhnya keberadaan dan posisi dia dari para alim ulama yang bisa menjelaskan tentang puasa ini, maka tidak ada ilmu. Itu lain cerita. Nah, bagi mereka yang sengaja dan karena malas atau membantah akan kewajibannya sementara dia tahu itu wajib, maka dia tidak bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan itu sehari saja dengan puasa sepanjang tahun. Kenapa? Karena nilai puasa Ramadan itu tidak bisa menyamai puasa sepanjang tahun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu beberapa ulama menyampaikan, salah satunya ya disebutkan oleh Imam An-Nakhai, kalau setahun tadi 355 hari tahun Hijriah,
tahun Masehi 365 hari, kan begitu. Kata Imam An-Nakhai, siapa saja yang berbuka tidak ada rukhsah pada bulan Ramadan, dia boleh ganti setiap hari itu harus diganti dengan puasa 3.000 hari. Itu kata An-Nakhai, baru ada kesesuaian fadilat, kelebihan dan waktunya. Ini Imam An-Nakhai, sehingga disebut di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, wa balaghan Nakhai fa'aujaba fi kulli yawmin aftara min Ramadan 3,000 yaumin. Terlalu sangat tinggi Imam An-Nakhai mewajibkan seseorang yang berbuka pada bulan Ramadan yang tidak ada rukhsah, itu maksudnya karena pembahasan di atas hadis tentang tidak ada rukhsah tadi dari Ibnu Mas'ud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia harus mengganti puasanya 3.000 hari untuk 1 hari. Berapa tahun itu? 9 tahun lebih kurang atau 8,5 tahun. Itu untuk 1 hari. Bayangkan orang yang malas berpuasa, dia tahu kewajibannya. Seperti tadi, setiap hari merokok, makan enak, tersembunyi di tempat bahagian yang tertutup dari publik, hanya sesama mereka yang saling tertawa seakan-akan Tuhan tidak mengetahuinya. Dia harus puasa. Menurut An-Nakhai, berapa ribu tahun, berapa ribu hari lagi, berapa puluh tahun lagi untuk 1 bulan atau untuk 1 pekan dia meninggalkannya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, adapun Ibnu Al-Musayyib Sa'id itu seorang pemimpin dari kalangan ulama tabi'in dan pada saf pertama kemuliaan orang-orang tabi'in. Jadi ada sahabat, tabi'in, tabi'in lagi di bawah mereka. Bahkan kata ulama, bukan kata kita, seperti Hasan Al-Basri saja tidak sampai pada tingkat ini. Walaupun Hasan Basri juga orang yang punya kelebihan tinggi. Sa'id bin al-Musayyib mengatakan, yajibu fi kulli yaumin 30 yauman. Setiap hari yang ditinggalkan oleh seseorang tanpa ada rukhsah, dia harus ganti, baru ada kesesuaian. Itu adalah 30 hari. 1 hari tinggal 30 hari puasa. 1 minggu tinggal 3 kali 7, 1 pekan misalnya, berarti 201 hari harus dia puasa di bulan lain selain daripada Ramadan untuk mengganti. Itu kata para ulama besar ini. Ya tentunya mereka punya dalilnya tersendiri, tapi kita sampaikan di sini. Kemudian Rabi'ah. Ini Rabi'ah ini gurunya Imam Malik. Ya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati beliau dan juga muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan yajibu fi kulli yaumin 12 yauman. Ini turun terus nih. 1 hari yang ditinggalkan oleh seseorang tanpa ada rukhsah, maka dia harus mengganti puasanya 12 hari. Satu hari tinggalkan puasa kenang 12 pah uro. 12 hari. Orang Aceh bilang 12 pas. Mungkin ada tamu kita dari Malaysia. 12 pas. Ini kata Rabi'ah, syekhnya Imam Malik radhiyallahu anhuma.
baru terakhir walladzi alaihi aktsarul ulama. Ini kita sampaikan dalilnya. Dan kebanyakan para ulama mengatakan kalau tinggalkan satu hari baik, maksudnya meninggalkan baik itu tidak ada rukhsah ataupun tidak ada rukhsah, itu gantinya sama, yaitu satu hari. Kenapa? Karena ayat menyebut demikian. Ya. Wa 'alal ladzina yutqan wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di atas faman kana maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang dia sakit atau safar, nanti sama juga ayat itu, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia mengganti sebanyak yang dia tinggalkan pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi 1:1 tetap. Walaupun ulama tetap mengatakan fadilatnya, mereka sepakat itu tidak akan sama. Tidak akan sama fadilatnya. Karena Ramadan ini kelebihan sudah disampaikan. Baik kita sampaikan di sini maupun yang lainnya, para guru-guru, para pemateri dan narasumber sudah menyampaikan banyak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada sebuah hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih keduanya. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, yang kemudian juga beliau ikuti penyebutannya di dalam kitab Al-Mujtaba. Ya, juga karya beliau yang dikenal dengan As-Sunan As-Sughra. Di sana disebutkan hadis, bagaimana penyebutannya, bahwa kalau pada satu tempat disebut dari Abu Umamah Al-Bahili, yang pada tempat yang lain disebut dari Abu Ya'la. Jadi kalau Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban hadisnya dari Abi Ya'la, Syiddad bin Aus. Kalau At-Tabrani menyebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili. Nah, di sini hadisnya menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naimun id atani rajulan." Tatkala aku sedang tertidur, Nabi sedang tidur, didatangi aku ini oleh dua orang lelaki. Ini berarti dalam mimpi. Mimpi para nabi itu adalah al-haq, kebenaran. Bahkan mimpinya itu adalah menjadi hadis dan menjadi syariat bila ada pensyariatan atau ada pengajaran, bimbingan dan lain sebagainya. Fa akhadha bi dhab'in. Lalu kedua lelaki itu mengangkatku. Aku sedang tidur, mengangkatku macam kita angkat anak kecil, tapi ini dari bagian belakang. Satu sebelah sana diangkat. Jadi dari bawah lengan ini diangkat macam kita angkat anak. Fa ataya bi jabalan wa'ara. Aku kemudian dibawa oleh kedua lelaki ini ke sebuah gunung yang sangat terjal. Jadi cadas, tebingnya sangat terjal dan terkesan vertikal. Maka disebut wa'ara. Ay akhadha bidhira'i an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kharaja bihi alaihi salatu wasallam faqala wa ataya bi jabal wa'ara.
Jadi datang ke sana faqala. Jadi kedua orang ini mengatakan, naiklah engkau. Nabi menjawab, inni la utiquh. Saya tidak bisa naik ini. Bagaimana saya bisa naik cadas begini, vertikal sekali ini? Tidak bisa saya naik. Kata dua malaikat ini, yang nanti itu diketahui adalah malaikat. Kami akan memudahkanmu untuk mendakinya. Ayo naik. Lalu Nabi pun naik sampai kepada puncak daripada gunung itu. Lalu kemudian terlihatlah ada semacam lembah yang sangat dalam. Di lembah itu Nabi mendengar suara orang yang melonglong kesakitan, bagaikan lolongan anjing dan serigala di malam hari ketika rembulan purnama sedang penuh. Suaranya sangat menyayat. Nabi mengatakan, suara apakah itu? Ini tanya Nabi. Lalu kemudian dijawab, hadza awa'u ahlin nar. Keduanya menjawab, itu adalah longlongan penghuni neraka. Sangat keras jeritan longlongan karena diazab di dalam neraka. Ini macam di dalam letusan gunung ada apa, kawah ya. Jadi ada kawah dilihat di sana dan itu juga terjal vertikal begitu. Ayo kita jalan lagi, kata malaikat ini. Lalu kemudian fa idza anna biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Lalu aku pun melihat di tebing-tebing itu ada suatu kaum ramai sekali. Mereka digantung bi'araqibihim. Araqib ini urqub, jamak daripada urqub, yaitu di bagian betis. Jadi digantung macam gantungan daging. Digantung terbalik. Sementara mulut mereka itu sudah melebar, terkoyak dan mengeluarkan darah. Itu digantung di tebing-tebing ramai sekali. Rupanya ini yang melonglong tadi. Nampak dilihat di antara mereka yang kesakitan. Jadi dari mulut mereka itu keluar, ya asydaq, keluar lelehan darah yang sangat banyak. Karena di sana dikait, ini pun ditarik macam kena pancing. Ditanya oleh Nabi Muhammad, siapakah mereka ini? Lalu keduanya qala haula'il ladzina yafturuna qabla tahullati waqtihim atau tahullati shaumihim. Itulah wahai Muhammad, orang yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka. Sebelum tenggelam matahari dia berbuka. Maka bayangkan orang yang tidak puasa karena melanggar kewajiban ini, maka Allah akan mengazab mereka lebih dahsyat daripada ini. Tapi sebagian ulama nanti mengatakan inilah azab orang yang tidak berpuasa, karena waktu berpuasa dia berbuka. Jadi seharusnya dia tidak berbuka, dia harus berpuasa. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah, puasa ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah bagi umat, tidak hanya kepada kita, hanya waktunya saja kepada kita dipilih Ramadan, tapi kewajiban ini meskipun sulit semua umat diwajibkan. Dan siapapun yang mencoba untuk melanggarnya, Allah sediakan azab yang akan membuat seseorang itu menderita secara lahir dan batin. Tapi sebaliknya, bila dia mendatangkannya dengan sungguh-sungguh, Allah juga akan memberikan pahala yang tidak akan bisa dihitung
dengan matematika kita hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا. واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا